Oke, halo gengs. Terima kasih sudah mengklik video ini. Dan selamat datang di segmen baru gua, Crime Story. Nah, di segmen baru gua ini akan menceritakan kalian beberapa kasus-kasus menarik, beberapa informasi-informasi menarik juga untuk kalian tentunya. Oke, untuk video pertama kalinya di Crime Story ini, gue akan menceritakan kalian kasus yang sangat menarik yang terjadi di Texas, Amerika Serikat. Ada sebuah pertanyaan begini teman-teman. Apakah kita sedang dibully? Ya, dari pertanyaan tersebut kalian bisa menyimpulkan kalau kasus yang akan gue bahas di sini adalah bullying. Namun, nggak cuma sekedar bully, tapi kita sebut sebagai cyberbullying. Dalam situs resmi kemenpar.go.id, bully atau bullying dalam bahasa Indonesianya dikenal sebagai penindasan atau risak. Merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang maupun kelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukannya secara terus-menerus. Sedangkan untuk cyberbullying adalah tindakan penindasan menggunakan teknologi digital. Nah, kita sudah tahu ya, bullying dan cyberbullying. Nah, kita akan bahas keduanya itu dengan kasus yang ada di Texas, Amerika Serikat. Orang perempuan remaja yang bernama Brandy Vela yang tewas bunuh diri dengan senjata api yang ada di tangannya pada tanggal 29 November 2016. Nah, kita akan mulai dari biografinya. Siapa itu Brandy Vela? Brandy Vela merupakan anak tertua dari 4 bersaudara yang tinggal di Texas dengan kedua orang tuanya dan kakeknya. Brandy Vela merupakan siswi dari sekolah Texas City Independent School District atau bisa kita singkat sebagai TCISD. Dan Brandy Vela masih berumur 18 tahun saat kejadian itu. Yang which is kalau misalkan dia masih hidup sekarang, umur dia tahun 2021 ini sudah mencapai 23 tahun. Nah, kita sudah mengenal siapa itu Brandy Vela dan kita akan masuk ke dalam kronologinya. Masih tidak diketahui mulainya itu dari kapan pembulian ini. Namun, faktor utama pembuliannya adalah berat badannya. Orang-orang menyebut dirinya gendut dan juga jelek. Dan tidak jarang juga, oknum-oknum tertentu memberikan pesan dan membuat akun anonim hanya untuk memberikan pesan jahat kepada Brandy Vela. Seperti, kenapa kau masih ada di sini? Atau, hey kau gendut? Atau hey kau jelek? Dari lampiran perkataan Jackie Vela, yaitu adik dari Brandy Vela, teman-teman Brandy bahkan sampai membuat akun aplikasi dating dengan menggunakan foto Brandy Vela dan juga nomor telepon aslinya, hanya untuk memberikan layanan-layanan dewasa kepada pria. Yang notabene itu bukan punya Brandy Vela sendiri. Dan juga karena hal tersebut, Brandy Vela menjadi sering ditelepon oleh para laki-laki hidung belang yang menggunakan aplikasi dating tersebut. Nah teman-teman, perlu kalian ingat, kejadian ini itu juga sudah dilaporkan ke polisi teman-teman. Namun, pihak polisi tidak bisa melacak nih keberadaan dari oknum-oknum tertentu yang membuli Brandy Vela. Dikarenakan oknum-oknum tertentu menggunakan Facebook atau akun-akun yang bersifat anonim. Jadi tidak bisa di-track. Nah, tiba di tanggal 29 November 2016 ini, di mana Jackie, adik dari Brandy Vela, mendapatkan pesan dari dia yang berbunyi, "Saya sangat menyayangi kamu. Tolong ingat selalu. Dan saya minta maaf untuk semuanya." Dan saat menerima pesan tersebut, Jackie langsung menghubungi orang tuanya dan juga kakeknya yang sedang berada di luar rumah saat itu. Dan ternyata sesuai dugaan mereka, saat ayah dan kakeknya itu datang ke rumah dan ke kamar Brandy, terlihat Brandy yang sedang menodongkan senjata api itu ke kepala dia dengan niatan untuk membunuh diri dia. Dalam kejadian tersebut, ayah dan kakeknya sudah mencoba untuk menenangkan Brandy agar dia tidak menarik pelatuk dari senjata api itu. Namun sayangnya, Brandy Vela sudah menentukan keputusannya sendiri untuk mengakhiri kehidupannya pada hari itu. Kalian bisa bayangin teman-teman, betapa sakitnya orang tua dan kakeknya melihat anaknya atau cucunya mati di depan kepala dia sendiri. Namun, di saat itu juga, Brandy Vela masih sempat nih dibawa ke rumah sakit terdekat di kotanya. Cuma, saat sudah sampai atau dalam perjalanan, Brandy Vela ini menghembuskan nafas terakhir dia.
alias dia sudah meninggal di dalam perjalanan menuju rumah sakit. Setelah kejadian tersebut, keluarga besar dari Brandy Vela itu menjadi pusat perhatian media, dan polisi Texas terus memproses kasus ini sebagai kasus pembunuhan yang disebabkan oleh cyberbullying, serta terus menghubungi setiap orang yang diyakini sebagai pembuli dari Brandy Vela tersebut. Nah, kesimpulannya teman-teman, dari kisah ini kita bisa belajar tentang bahayanya penggunaan internet dan juga smartphone. Teknologi diibaratkan sebagai sebuah pisau yang bisa membantu kalian untuk memasak sesuatu dengan enak, ataupun juga bisa membunuh setiap kalian. Brandy Vela merupakan satu dari sekian banyak saksi hidup dari kekejamannya teknologi di tangan yang salah. Gue akan akhiri kasus ini dari perkataannya Jiki Vela, yang merupakan adik kandung dari Brandy Vela, yang berbunyi sebagai berikut. Dia cantik. Ya, dia benar-benar cantik. Namun, satu hal yang orang-orang lihat darinya hanyalah berat badannya. So, gengs, stop bullying. See you.